serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk salat maghrib berjamaah. Lalu kemudian Allah kuatkan hati kita kembali untuk tetap di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang yang terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada sirah nabawiyah, pada kisah tentang kehidupan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam. Baik, ikhwatal iman, kita pada waktu itu sudah membahas bagaimana kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, ya. Kita telah membahas bagaimana kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, di mana kita katakan perang tersebut bahkan tidak berimbang sama sekali, di mana jumlah kaum muslimin pada waktu itu hanya 313 atau 315, sementara jumlah orang-orang kafir itu berapa? 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap, ya, dengan kendaraan yang lengkap, banyak makanannya dan lain sebagainya, ya. Tetapi pada waktu itu apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, jumlah yang sedikit tersebut ternyata bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di situ memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya apa? Kemenangan, kemuliaan, ya, kaum muslimin itu didapatkan dengan kualitas, bukan dengan kuantitas, ya. Didapatkan dengan kualitas, yaitu kualitas keimanan kaum muslimin yang begitu kuat, ya, sehingga akhirnya mereka bisa mengalahkan jumlah yang begitu banyak, yang nanti mungkin akan kita bahas kalau selanjutnya, ya, pada perang Uhud, ya. Pada waktu itu, yang pada waktu itu keimanan kaum muslimin sudah mulai berkurang dikarenakan ghanimah, kan gitu, dikarenakan terpesona dengan dunia, ya, sehingga pada waktu itu keimanan mereka berkurang dan mereka pun mulai apa? Melanggar perintah Rasulullah SAW, sehingga walaupun jumlah mereka pada waktu itu banyak, ternyata tidak bisa memberikan kemenangan kepada mereka. Karena apa? Karena mereka sudah menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitupun sekarang kehidupan kita, ya. Mengapa kaum muslimin sekarang dalam keadaan yang seperti ini, dalam keadaan tertindas, dalam keadaan terbelakang, ya? Itu bukan karena Islamnya, bukan, tetapi apa? Dikarenakan kaum musliminnya yang jauh dari kualitas keimanannya, ya. Adapun Islam sendiri, oh enggak, Islam akan memberikan kemenangan, memberikan kemuliaan pada seseorang, ya, di mana Allah berkata, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal, ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan sebuah petunjuk, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim,
ya, wa dinil haq, lalu kemudian juga dengan agama yang benar, agama kebenaran, yaitu syariat agama Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah Subhanahu wa taala menangkan agama Islam atas agama-agama yang lainnya. Itu kan gitu. Jadi seseorang akan mendapatkan kemenangan kalau apa? Mereka benar-benar berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan agama Islam ini atas agama-agama yang lainnya, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga telah mengatakan, apa kata Umar? Inna kunna ardhalu qaumin. Ya, dulu kami ini adalah kaum yang begitu hina, yang tidak dianggap oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Orang-orang Persia menganggap rendah kami, orang-orang Romawi menganggap rendah kami, kaum-kaum yang lain menganggap rendah kami. Kami dianggap sebagai hanya seperti orang-orang yang badui, seperti itu kan gitu, orang-orang pedalaman. Tetapi apa kemudian kata Umar? Ya, inna kunna ardhalu qaumin. Lalu kemudian apa? Fa'azzanallahu bil Islam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan agama Islam, sehingga kami bisa menaklukkan Romawi, kami bisa menaklukkan Persia, kami bisa menaklukkan Arab seluruhnya. Lalu kemudian kata Umar apa? Dan kalau seandainya kita mencari kemuliaan, ya, bukan dengan selain agama Islam, ya, kita mencari kemuliaan dengan selain agama Islam, adzallanallah, maka pastilah Allah akan menghinakan kita. Nah, ini kita katakan, ya, kenapa kita dalam keadaan terhina sekarang? Karena apa? Kaum musliminnya yang jauh dari agama Islam, dari syariat Islam. Nah, kita katakan pada waktu itu apa? Nah, kaum muslimin dikarenakan kualitas keimanan mereka yang begitu dahsyat, jumlah mereka yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang begitu banyak. Kan gitu. Sebagaimana firman Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak, ya, pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang begitu banyak, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, izin Allah ini akan diberikan kepada orang-orang yang kuat keimanannya. Ya, nah kita katakan sekarang yang terjadi di Palestina mungkin dalam keadaan tertindas begini dan sebagainya, tapi ini sebagai pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, agar apa? Menyadarkan mereka kembali yang selama ini mereka tertidur dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan dunia, sehingga akhirnya mereka sekarang, orang-orang Palestina ataupun orang-orang Suriah, sedang Allah tarbiyah mereka, ya, Allah sedang mendidik mereka menjadi kaum yang terbaik sekarang ini. Karena apa? Kita katakan dulu Palestina ataupun orang-orang Suriah nggak ada bedanya dengan orang Indonesia, nggak ada bedanya. Kualitas keimanannya, ya, sama aja. Tapi sekarang setelah Allah Subhanahu wa taala mendidik mereka, terlihat, ya, terlihat bagaimana apa? Ya, bagaimana sekarang keimanan mereka yang begitu kuat, dan mereka tidak lagi takut dengan kematian. Karena kita takut dengan kematian, ya, ya kan, ini membuat kaum muslimin ini apa? Takut dengan kematian. Karena apa? Cinta terhadap dunia. Nah, mereka sudah tidak takut lagi, ya. Ya, yang mereka takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali lagi tadi, ya, kaum muslimin mendapatkan kemenangan tersebut dalam perang Badar karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus keimanan kemenangan mereka dalam perang Badar ini, ya, mendatangkan izzah bagi kaum muslimin, mendatangkan kemuliaan bagi kaum muslimin, mendatangkan kehormatan bagi kaum muslimin dari bangsa-bangsa Arab. Karena orang bangsa Arab memperhatikan, ya, pada waktu itu, ini Muhammad ternyata bisa mengalahkan kaumnya, bahkan jumlah kaumnya pada waktu itu lebih besar dibandingkan jumlah mereka. Artinya apa? Oh, mereka menyadari bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala berada apa? Ya, di pihak Muhammad. Apalagi ingat Pak, ya, kita waktu itu sudah membahas bagaimana orang-orang kafir Quraisy ini dianggap mulia oleh bangsa Arab yang lainnya. Karena apa?
Karena mereka dianggap sebagai pelayan Allah. Kan gitu. Mereka dianggap sebagai pelayan Allah. Kan saya waktu itu sudah memberitahukan bagaimana orang-orang perampok-perampok itu, mereka bisa ngerampok-ngerampok di wilayah sini, wilayah sini, wilayah sini, tapi mereka nggak berani merampok di mana? Di kota Mekah. Ya, mereka berani untuk ngerampok apa namanya, kafilah-kafilah dagang orang Arab yang lainnya, tapi mereka nggak berani untuk merampok kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Karena apa? Mereka takut ini pelayan Allah. Kalau seandainya mereka mengganggu, ya kan gitu, pelayan-pelayan Allah, takut sebagaimana mereka takut binasa sebagaimana binasanya siapa? Abraha beserta seluruh pasukannya. Nah, ternyata pada perang Badar ini orang-orang kafir Quraisy tadi yang dianggap sebagai pelayan Allah ternyata dikalahkan oleh kaum muslimin. Sehingga akhirnya pada kita orang berpikir, oh, kehormatan, kemuliaan kalau gitu ada pada kaum muslimin. Ya Pak ya? Nah kemudian dikarenakan perang Badar itu pula, ya, pada waktu itu ada golongan-golongan yang langsung merasakan efeknya. Ya, ada golongan-golongan yang langsung merasakan efeknya. Tentunya adalah yang pertama dari golongan orang-orang kafir Quraisy. Ya, karena apa? Karena mereka adalah orang yang langsung berhadapan dengan kaum muslimin dan kerugian mereka Mereka mendapatkan kerugian yang begitu banyak, begitu besar. Dari kesatria-kesatria mereka banyak yang gugur ataupun ditawan, lalu kemudian harta-harta mereka kemudian diambil oleh kaum muslimin sebagai harta ghanimah. Ya, sehingga akhirnya kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad dan kaum muslimin semakin besar, sehingga pada waktu itu mereka pun menyiapkan kembali pasukan-pasukan mereka untuk membalaskan dendam mereka, kekalahan mereka dalam perang Badar ini, yang nantinya ya persiapan mereka ini ya disebut dengan perang Uhud nantinya. Ya, nanti. Lalu kemudian yang kedua, ya, kaumnya juga mendapatkan efek gitu ya, apa namanya bahasanya, ya efeknya gitu ya, efeknya dikarenakan kekalahan orang-orang kafir Quraisy ini adalah siapa? Orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Dikarenakan kemenangan Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin pada waktu itu, sehingga akhirnya apa pada waktu itu? Melemahkan perekonomian mereka, melemahkan juga keagamaan mereka, di mana mereka dianggap mungkin selama ini ya, agama Allah kan gitu, seperti itu ya, agama langit. Ternyata datang nih agama yang lebih eksis, agama yang lebih benar, yang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dan diperlihatkan kebenaran agama tersebut dalam perang Badar. Kan gitu. Ya, sehingga ketika perang Badar ini terjadi dan kemudian kaum muslimin mendapat kemenangan, serta merta yang tadinya orang-orang Yahudi ini telah melakukan perjanjian damai, ya, bahkan piagam Madinah, ya, yang mereka pada waktu itu saling tolong menolong dengan kaum muslimin untuk menjaga kota Madinah, malah mereka mengikrarkan perang kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Artinya mereka mengkhianati perjanjian yang telah mereka lakukan dengan kaum muslimin. Ya. Dan memang inilah sifatnya orang-orang Yahudi, Pak. Ya. Emang inilah sifatnya orang-orang Yahudi, ya. Di mana orang Yahudi ini sifatnya tadi melanggar janji, dan itu bisa kita ketahui dari kisah-kisah mereka dengan Nabi Musa, ya, kisah-kisah mereka dengan Nabi Musa banyak banget kan gitu. Bahkan maaf kita kamu katakan, baru saja Nabi Musa menyelamatkan mereka kan gitu,
Baru saja Nabi Musa menyelamatkan mereka dari penindasan dan perbudakan yang dilakukan oleh Firaun, dan mereka pun menyaksikan mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Musa mengajak mereka kepada Allah, baru ditinggal oleh Nabi Musa sebentar untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, baru ditinggal sebentar. Langsung mereka udah melakukan kesyirikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah apa? Patung sapi. Kan pelanggaran mereka kepada Nabi Musa. Ya. Dan juga kita mengetahui bagaimana pengecutnya orang-orang Yahudi ini. Ya, pengecutnya orang-orang Yahudi ini. Ya, sama pada waktu itu Nabi Musa baru saja menyelamatkan mereka. Ya, lalu kemudian datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang berada di Palestina pada waktu itu. Bukan Palestina sekarang ya. Di zaman itu yang orang-orang kejam dan lain sebagainya, ya, ingkar kepada Allah, dan Allah janjikan kalau seandainya mereka nanti melawan orang-orang yang kejam lalim dalam kota Palestina tersebut, pasti kata Allah mereka akan mendapatkan kemenangan. Tapi apa jawaban mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Pergi engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, udah perang saja berdua, ya, lawan orang-orang yang ada di Palestina tersebut. Inna hahuna qaidun, sementara kami nunggu di sini kabar kemenangannya. Pengejutnya orang-orang Yahudi ini. Ya Pak, makanya sekarang apa, perang ngelawan mujahidin kaum muslimin pun pakai pampers kan, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, saking takutnya kan gitu. Hanya untuk buang air kecil aja mereka harus pakai pampers. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin santai aja, ya. Kaum muslimin santai aja gitu ya. Mau buang air kecil dimanapun santai. Ya, meninggal sudah syahid, ya, masih hidup kejar kemenangan kan gitu. Nah, ini Pak, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan ketakutan di hati orang-orang kafir ini, terutama orang-orang Yahudi ini. Seperti itu. Dan ingat Pak ya, perlu harus kita ketahui, ya, orang Yahudi ini adalah orang yang paling benci terhadap Islam. Dan ini Allah kabarkan dalam firman-Nya. Apa kata Allah? La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Ya Muhammad, engkau akan mendapatkan manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi, baru kemudian orang-orang yang musyrik. Disebutin Pak yang pertama dahulu, ya, orang Yahudi. Bagaimana kebencian mereka terhadap Islam. Ya, sedari awal pun mereka udah benci. Ya, dan ketika mereka pun mengetahui dulu Pak, Masya Allah, Nabi Muhammad belum lahir, mereka sudah cari-cari nih, ya, sudah cari-cari, ternyata apa? Oh, ini orang Nabi terakhir kemungkinan apa? Lahirnya dari bangsa Arab. Sehingga pada waktu itu mereka mau memastikan kalau memang Nabi terakhir tersebut dari bangsa Arab, mereka akan segera membunuhnya pada waktu itu. Ya, mereka akan segera membunuhnya. Ya, dicari terus. Dan kita ketahui pada waktu itu bagaimana orang-orang Yahudi ini selalu menggadang-gadangkan kemana? Di hadapan orang-orang musyrik dahulu, bahwasanya apa? Terutama kepada kaum Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah. Nih kami nanti kalau datang Nabi terakhir, kami akan membantai kalian habisnya, kata mereka. Ya, tapi kemudian apa? Setelah tahu Nabi terakhirnya bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab, dari keturunan Nabi Ismail, mereka langsung ingkar. Ya, mereka langsung ingkar. Ya, langsung ingkar. Dan Allah katakan walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima bainahum.
Ya, ketika datang kepada mereka Al-Qur'anul Karim yang membenarkan di antara mereka. Ya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelumnya mereka nih, ya, orang-orang Yahudi ini berkata kepada orang-orang musyrik, ya, bahwasanya nanti kalau datang nabi terakhir kami akan mendapat kemenangan. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Akan tetapi setelah datang kepada mereka seorang nabi terakhir tersebut yang telah mereka ketahui tanda-tandanya, semuanya kafaru bih. Ternyata mereka kafir kepada nabi tersebut. Ini kelakuan siapa? Yahudi. Lagi, Pak. Allah katakan lagi dalam firman yang lainnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya Muhammad, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kalian. Tapi disebutin siapa pertama? Yahudi dulu, menunjukkan besarnya kebencian mereka terhadap siapa? Kaum muslimin. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian itu benar-benar mengikuti agama mereka, tingkah lakunya mereka. Nah, ini kita katakan apa tadi? Kelompok kedua yang apa? Mendapatkan efek dari kekalahan orang-orang musyrik jahiliyah tadi. Kelompok kedua. Jadi mereka merasa aduh, ya. Apalagi pada waktu itu nanti kaum Aus dan Khazraj itu benar-benar bersatu di kota Madinah. Dan selama ini orang-orang Yahudi ini lumayan eksis, Pak, di kota Madinah. Ya, lumayan eksis. Dan mereka beranggapan bahwasanya apa? Selama ini mereka bisa mendikte orang-orang Arab yang ada di kota Madinah tersebut. Nah, setelah datangnya Nabi Muhammad lalu kemudian bisa menyatukan kaum Aus dan Khazraj, mereka beranggapan wah ini bakal mengganggu eksistensi mereka nih. Ya, Pak. Nah, ini yang kedua. Lalu kemudian yang kelompok ketiga juga, ya, yang merasakan efek dari apa? Kekalahan musyrik jahiliyah, yaitu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, di mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini tadinya mau diangkat sebagai pemimpinnya dari bangsa Arab yang ada di kota Madinah. Datang Nabi Muhammad, jadi akhirnya apa? Ya, nggak jadi diangkat. Sehingga akhirnya apa? Kebencian Abdullah bin Ubay bin Salul ini kepada Nabi Muhammad, Islam dan kaum muslimin itu begitu besar. Tapi dia nggak bisa menampakkan hal tersebut, nggak bisa. Hanya bisa menyembunyikan dalam hatinya. Lalu kemudian apa? Caranya untuk melemahkan kaum muslimin hanya dengan apa? Menyebarkan desas-desus, menyebarkan fitnah, kan gitu. Menyebarkan apa namanya? Kabar-kabar hoax dan lain sebagainya. Nah, ini gayanya orang-orang munafik. Nah, kelompok yang keempat, ya, yang mendapatkan efek juga atas kekalahan tadi itu, atas kemenangan kaum muslimin, yaitu apa? Para perampok, ya, atau perampas, pemalak dari kalangan Baduy. Maksud itu, ya, karena apa? Kalau kaum muslim ini eksis, maka tentunya apa? Hukum syariat Islam akan berlaku. Kalau hukum syariat Islam berlaku, maka apa? Terancamlah profesi mereka, ya, terancamlah profesi mereka. Nah, ini kita katakan 4 golongan yang mendapatkan efek dari apa? Kemenangan kaum muslim dari perang Badar tersebut. Nah, kemudian, ya, dalam setelah perang Badar tersebut, tentunya ada aktivitas-aktivitas militer yang dilakukan oleh kaum muslimin sampai nantinya apa, Pak? Menuju kepada perang Uhud. Ya, tentunya tetap akan menstabilkan wilayah-wilayah kaum muslimin pada waktu itu. Salah satunya apa? Perang dengan Bani Salim dan Ghatafan. Ya. Nah, setelah perang Badar ini selesai, Pak. Ya, kembalilah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah
Dan Nabi Muhammad pada waktu itu apa? Langsung mendapatkan kabar atau informasi dari intelijen kaum muslimin yang ada di kota Madinah, bahwasanya orang-orang dari Bani Salim dan juga dari Bani Ghatafan ini, mereka sudah siap-siap mau menyerang kota Madinah pada waktu itu. Sudah siap sih, sudah siap-siap Pak. Maka segera kalau kabar tersebut sampai kepada Nabi Muhammad pun langsung menyiapkan 200 pasukan berkuda. Ya, 200 pasukan berkuda. Pak, waktu di perang Badar ada kudanya enggak? Hah? Cuman berapa Pak? Cuman 2 ya? Cuman berapa? Kok tiba-tiba sekarang ada 200 pasukan berkuda? Ini menunjukkan pada perang Badar memang pada waktu itu kaum muslimin tidak ada niat untuk berperang Pak. Makanya banyak para sahabat yang waktu itu luput dalam perang Badar. Ya. Nah, belum ada persiapan yang begitu kuat saja Pak bisa mengalahkan apa? Orang kafir. Karena pada itu 313 orang tadi itu hanya untuk apa Pak? Menjegal kabilah dagang yang dibawa oleh siapa? Abu Sufyan. Tiba-tiba malah kemudian kabar tersebut sampai ke Mekah. Abu Jahal menyiapkan pasukan besar. Oh, udah siapa? 313 lawan nggak ada gentar-gentarnya. Ya. Nah, ini kita Rasulullah langsung menyiapkan 200 penunggang kuda. Langsung menuju wilayah Al-Qudar pada waktu itu. Ya, dekat-dekat situ. Tapi kemudian apa? Ketika orang-orang dari Bani Salim dan Bani Ghatafan ini mendapatkan kaum muslimin dengan 200 penunggang kudanya, langsung Pak kocar kacir. Ya. Nah, itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kembali ketakutan kepada hati orang-orang kafir ketika apa? Mereka memang mendapatkan kaum musliminnya ini apa? Gak takut mati dan tidak cinta kepada dunia. Sehingga akhirnya pada waktu itu datang ke sana, ya, langsung menguasai wilayahnya. Orang-orang dari Bani Salim langsung kabur, langsung kemudian meninggalkan 500 ekor unta pada gitu. Udah dapat dah ghanimah tuh gitu. Ya, tanpa ada peperangan sama sekali. Langsung 500 ekor unta dibagikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini aktivitas ya kemiliteran kaum muslimin yang pertama pada itu setelah perang Badar tersebut. Ya, setelah perang Badar. Lalu kemudian juga, masya Allah, ada kisah menarik juga pada itu. Bagaimana ada orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah, dari kaum musyrik jahiliyah. Ya, disebutkan bahwasanya pada itu ada namanya Umair al-Jumahi, ya, yang sedang duduk-duduk di Hijr Ismail, lalu kemudian didatangi oleh Sofwan bin Umayyah. Ya, nah kemudian mulailah mereka berdua bercerita pada waktu itu tentang bagaimana keadaan orang-orang musyrik jahiliyah ini, pasukan mereka, ya. Lalu kemudian Umar juga menyebutkan bagaimana anaknya ditawan, sementara Sofwan pun juga menyebutkan bagaimana ayahnya telah mati di mana? Perang Badar tersebut, dibunuh oleh siapa? Bilal, ya, dibunuh oleh Bilal Umayyah, ya, dibunuh oleh Bilal pada waktu itu. Bercerita mereka berdua, ya, akhirnya memberitahukan bagaimana persiapan mereka. Lalu kemudian Umar ini menceritakan bahwasanya dia katakan, kalau bukan karena hutang saya yang ada, ya, dan juga kemudian kalau bukan karena ada keluarga saya yang menjadi tanggungan saya, maka sungguh sekarang saya akan menuju kota Madinah, lalu kemudian saya akan membunuh Muhammad, kata Umar al-Jumahi ini. Maka Sofwan yang mendengar hal tersebut langsung mengatakan, ya, kepada Umar, diprovokasi oleh Sofwan, udah kalau gitu kamu ke sana, tenang aja, hutang-hutang kamu saya lunasi semuanya, sedangkan keluarga kamu biarkan saya yang menanggungnya pada waktu itu. Nah, ini mereka juga memang sebenarnya bersahabat nih, ya. Mereka berteman. Ini obrolan mereka berdua. Setelah mereka menetapkan, oke, kata mereka apa? Jangan sebarkan kepada siapapun. Jadi jangan sampai kedengaran pada siapapun. Nanti pokoknya saya ke Madinah, saya akan langsung membunuh Muhammad.
Ya seperti itu kata Umar. Jangan disebarkan. Dah mereka berdua. Pergilah Umar Al-Jumah ini kemana? Ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, ya, dia bertemu dengan siapa? Umar dengan para sahabat yang lainnya yang sedang berbincang-bincang atas kemenangan mereka dalam perang Badar tersebut, Pak. Ya. Lalu Umar, ya, ketika melihat Umar Al-Jumah ini, seperti biasa Umar, ya, langsung ngomong, langsung nyentak, kata dia, wahai anjing, wahai musuh Allah, kata dia. Ya, kata Umar. Ya, wahai anjing, wahai musuh Allah, ya, tidaklah engkau datang ke sini kecuali memiliki tujuan yang begitu jahat. Seperti itu kata Umar. Ini sifatnya Umar. Maka kemudian segeralah Umar langsung menghadap kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Umar, ya, musuh Allah, datang ke sini ya Rasulullah SAW dengan menghunuskan pedangnya ini, kata Umar. Ya, ini kayaknya bakal niat jahat nih, tahu. Jadi Umar memang terkenal ada feelingnya, Pak, yang kuat. Makanya ada banyak ayat-ayat, ya, yang turun berkesesuaian dengan apa? Pendapatnya Umar. Ya. Pendapatnya Umar, menguatkan pendapatnya Umar, masalah hijab, bahkan masalah tawanan perang, ya, masalah tawanan perang. Ternyata Allah lebih memilih pendapatnya Umar pada kita dibandingkan pendapatnya Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah, Abu Bakar maunya apa? Ditebus aja nih tawanan. Kata Umar, oh enggak, bunuh aja semuanya, gitu ya, bunuh aja semuanya. Ya, ternyata pas ketika ditebus langsung turun firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh apa? Harusnya apa? Dibunuh pada kita. Karena peperangan belum selesai. Ya, peperangan belum selesai. Maka kemudian apa? Rasulullah menangis, Abu Bakar pun menangis pada itu. Umar ngelihat, nanya, ada apa kau nangis? Akhirnya ikut kata Umar, kalau memang tangisan ini memang butuh untuk ditangisi, maka saya akan nangis juga nih, gitu, seperti itu. Ya, kalau enggak ya jangan, kata Umar, kan seperti itu. Ya, akhirnya diberitahukan bahwasanya apa pendapatnya Umar ini lebih disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun karena sudah terlanjur, sudah ada proklamir bahwasanya apa? Boleh tawanan-tawanan tersebut boleh ditebus, ya sudah, mau nggak mau berjalan. Ya. Karena sudah berjalan bro, gitu. Nah, ini kita katakan karena apa, Pak? Tadi ada sebagian pendapat Umar yang disepakati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjutlah sampai sana. Ketika Umar ini akhirnya apa? Diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk menemui beliau, maka kemudian Rasulullah pun bertanya kepada ya, ketika Umar dipersilahkan, pas ketika mau menuju Rasulullah, Umar pun langsung apa? Ngikat lehernya Umar dengan rantai pedangnya. Jaga tuh, diikat pakai rantai pedangnya di lehernya, Pak. Tunjuk seperti itu. Lalu kata Umar apa? Kepada orang Ansor, sahabat Ansor, duduk di samping Rasulullah, jaga-jaga Rasulullah, ya. Kalau nanti orang ini kayaknya berbuat jahat nih, seperti itu ya. Dan saya pegang. Pokoknya lindungi Rasulullah SAW, kata Umar. Itu sambil dicekek, Pak. Ya, dicekek pakai rantai. Sampai akhirnya masuk, Rasulullah melihat Umar digituin oleh Umar, kata Rasulullah, ya Umar, lepaskan dia. Akhirnya dilepaskan oleh Umar. Maka kemudian Rasulullah pun bertanya, wahai Umar, apa yang mendorongmu ke sini? Nah, kemudian Umar pun menceritakan, ya Muhammad, saya datang ke sini untuk meminta tawanan dari kalian, yaitu putraku sendiri, ya, yaitu ya Wahab bin Umar, agar dilepaskan, atau setidaknya kalau memang kalian menawan dia, perlakukan dia dengan baik. Tapi kata Rasulullah apa? Wahai Umar, jujur, apa yang mendorongmu ke sini? Ya, tetap akhirnya nggak ada, cuma perkara itu aja, kata Umar. Padahal dia sudah siap-siap ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian Rasulullah pun mengatakan, wahai Umar, bukankah engkau sudah bercerita dengan Sofwan?
Dengan kisah-kisah yang tadi disebutkan, percakapan antara Sofwan dengan Umar ini disebutkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Di mana kalian duduk berdua di Hijr Ismail, lalu kemudian kalian merencanakan untuk membunuh diriku, dan bahwasanya engkau punya hutang begini-begini, dan engkau punya keluarga yang harus engkau tanggung. Lalu kemudian Sofwan bin Umayyah pun menyetujui untuk menanggungnya dengan ketetapan bahwasanya engkau akan membunuh Muhammad. Semua diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka Umar langsung mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Ya, kata Umar, ya Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui perkara ini kecuali siapa? Saya dan Sofwan pada itu. Seketika langsung akhirnya apa? Diajarkan untuk bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lah siapa tadi? Umar. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, kepada para sahabatnya, ajarkan saudara kalian ini agama Islam, bacakan Al-Quran kepadanya, dan kemudian bebaskanlah tawanannya, itu anaknya. Masya Allah. Nah, sedangkan Sofwan bin Umayyah pada waktu itu di kota Mekah udah ngomong nih, udah menggadang-gadangin ke orang-orang. Kata apa? Kata Sofwan, tenang aja, nanti dendam kalian sudah terbalaskan, ya, rasa pahit kalian sudah akan terbalaskan. Ternyata apa? Kabarnya Umar gak sampai. Ya, akhirnya Sofwan bertanya kepada musafir ini, bagaimana tentang Umar di sana? Nggak ada yang jawab. Akhirnya tanya lagi ke musafir yang lain. Akhirnya dikatakan bosnya apa? Umar sudah masuk ke dalam agama Islam. Maka kata Sofwan, saya tidak akan pernah lagi bertemu dengan Umar. Tapi apa pada itu, Pak? Selesai Umar masuk ke dalam agama Islam, dia balik ke kota Mekah, Masya Allah, dan tinggal di kota Mekah santai aja, dan bahkan dia mengajak orang-orang kafir Quraisy yang lainnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ternyata banyak, ya, dari mereka yang masuk ke dalam agama Islam lewat siapa? Tangannya Umar ini, Masya Allah. Ya. Nah, ini kita katakan yang tadinya mau membunuh malah menjadi apa? Membela kaum muslimin. Lalu kemudian juga, ya, pada masa lagi tadi menjelang perang Uhud, ada namanya perang Qainuqa, ya, perang melawan orang-orang Yahudi, ya, perang melawan orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa. Karena apa? Karena ternyata memang orang-orang dari Bani Qainuqa ini sudah membuat kerisuan, ya, membuat propaganda terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Tetapi pada kita apa? Rasulullah masih mendiamkan mereka, ya. Rasulullah bahkan mendatangi pasar mereka dan menasehati mereka, meminta mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau enggak sebentar lagi kalian akan binasa, kata Rasulullah. Tapi apa kata mereka? Ya Muhammad, engkau jangan merasa bangga gara-gara apa? Baru mengalahkan orang-orang yang baru kemarin sore, gitu kata mereka, berperang. Sementara kami sudah mengetahui taktik perangnya dari dulu, kata mereka. Ya. Tapi ya sudah, Rasulullah menasehati. Sampai akhirnya apa? Pada itu ya. Karena apa namanya? Bani Qainuqa ini, ya, tadi mendapatkan efek parah dari apa? Kemenangan kaum muslimin. Akhirnya mereka, salah satu isu-isu atau propaganda yang mereka buat adalah apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh Syash bin Qais, ya, ketika dimana disebutkan pada dalam sebuah riwayat, ketika dia melewati kaum Aus dan Khazraj yang mereka sudah bersatu menjadi kaum muslimin, maka waktu itu timbul rasa bencinya kepada kaum muslimin, ya. Lalu kemudian dia pun mengatakan kepada pemuda Yahudi yang ada di sebelahnya, ya, ini nggak bisa dibiarkan nih, ya. Kalau dibiarkan begini terus, maka kita tidak akan pernah bisa mendikte kaum Aus dan Khazraj ini. Dahulu kita bisa mendikte mereka, ya. Dahulu kita bisa memerintahkan mereka, tapi sekarang mereka bersatu seperti ini, nggak bisa kita. Kata Syash tadi, ya, dari orang Yahudi tadi. Maka kemudian dia katakan kepada pemudanya tadi itu, ya, kamu
berpura-pura nanti kumpul sana, duduk-duduk di sana, ya. Nanti sudah duduk-duduk bareng sama mereka, ya. Sebutkan tentang apa? Permasalahan-permasalahan mereka atau perang-perang yang telah mereka lakukan antara Aus dan Khazraj dalam perang Bu'ath pada itu. Perang antara mereka pada itu. Dan kemudian apa? Sebutkan syiar-syiar mereka atau syair-syair mereka, syair-syair kebanggaan mereka. Pokoknya apa? Supaya mereka pada gitu apa? Reuni dengan kejadian-kejadian tersebut dan kemudian apa? Mulai berbangga-bangga di antara mereka. Dan ternyata Pak, benar ngefek pada gitu Pak. Ya, setelah pemuda membuat propaganda tersebut, lalu kemudian dia menyebutkan syair-syair mereka, ya. Maka kemudian ada dua orang pemuda dari Aus dan Khazraj ini, setelah mereka tadinya saling caci maki di antara mereka, saling ngotot omongan mereka. Lalu kemudian ada dua pemuda naik kuda langsung berkata, bahwasanya kami adalah kaum yang terbaiknya. Lalu kemudian satu pun mengatakan kami kaum terbaiknya. Ya. Lalu kemudian mereka pun menyatakan kalau gitu kita ulangi lagi deh peperangan kita, kata mereka. Ya, ulangi lagi peperangan kita sampai benar-benar jelas siapa di antara kita yang paling hebat. Ya Pak. Akhirnya mereka pun menentukan, udah kalau gitu kita perang di wilayah Harrah, maka persiapkan senjata kalian, kata mereka nih. Pak, akhirnya kabar ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah pun mengatakan, langsung mendatangi mereka dan para sahabat dari kaum muhajirin, ya. Lalu kemudian Rasul pun mengatakan, wahai kaum muslimin, takutlah kalian kepada Allah. Apakah kalian terobsesi dengan seruan-seruan jahiliyah sementara saya bersama dengan kalian? Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menunjuki kalian kepada jalan Islam, lalu kemudian kalian pun meninggalkan kekufuran kalian, dan Allah pun menyatukan hati kalian, lalu kemudian kenapa kalian harus seperti ini lagi? Maka ketika mereka mendengar nasihat Rasulullah SAW pun tersebut, mereka pun tersadar bahwasanya selama ini mereka sudah terperdaya oleh godaan syaitan dan juga tertipu oleh muslihat yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah tersebut. Lalu kemudian mereka pun saling menangis di antara mereka dan saling berpelukan. Nah, Rasulullah menyadari ini kelakuan siapa? Dari Bani Qainuqa. Satu, tapi Rasulullah masih nahan lagi. Oke, karena apa? Masih menjunjung perjanjian di antara mereka. Masih menjunjung perjanjian, dan ini nggak bisa diketahui kan kalau nggak benar-benar harus ada bukti nyatanya. Oke, ditahan oleh Rasulullah SAW, ya, sampai akhirnya apa? Berapa menit lagi nih? 1 menit. Kita usahakan 1 menit, ya. Sampai akhirnya pada waktu itu apa? Yang sudah tidak ditahan lagi, ketika pada waktu itu ada seorang wanita Arab, seorang muslimah, ya, dia seorang pengrajin. Lalu kemudian dia mau menjual hasil kerajinannya kepada siapa? Menjual hasil kerajinannya di pasar Bani Qainuqa. Nah, ketika dia duduk, ternyata ada orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa tersebut, lalu kemudian memaksa wanita tersebut untuk membuka cadarnya, lalu kemudian memperlihatkan wajahnya. Maka wanita tersebut langsung menolak tentunya pada itu. Namun kemudian orang-orang Yahudi ini kemudian pada itu mengikat kain wanita tadi secara diam-diam tanpa disadari oleh wanita muslimah tersebut di punggungnya. Lalu kemudian setelah wanita itu berdiri, tersingkaplah auratnya. Maka kemudian wanita tersebut teriak, sementara orang-orang Yahudi ini tertawa seluruhnya. Pak, ternyata pada itu ada satu kaum muslimin yang melihat kejadian tersebut, dan dia di atas kudanya langsung turun dari kudanya, dia datangi orang Yahudi yang tadi melipat tadi, langsung dibunuh oleh kaum muslimin tadi, Pak. Nggak takut walaupun itu di wilayahnya orang-orang Yahudi. Maka kemudian puluhan orang Yahudi itu pun mengepung kaum muslimin, mengepung muslim tadi sendirian, lalu kemudian kaum muslim melawan mereka, sehingga akhirnya kaum muslimin tadi terbunuh. Seorang muslim tadi terbunuh. Dan ini dilihat ternyata dilihat oleh kaum muslimin
yang lainnya segera langsung ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Disitulah langsung kemudian Rasulullah pun menyiapkan pasukan besar, lalu kemudian menyuruh Hamzah untuk membawa panji peperangan, ya, dan kemudian merintahkan kepada Abu Lubabah untuk menjadi pemimpin sementara di kota Madinah, dan Rasulullah sendiri langsung akan menjadi pemimpinnya. Dan di situ pas sampai sana benteng tersebut, ya, dikepung oleh Rasulullah SAW selama 15 hari. Kembali ketakutan Allah munculkan dalam hati mereka sehingga akhirnya mereka menyerah, ya, di situ. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun pada waktu itu tadinya Rasulullah ingin membunuh mereka, tapi kemudian ada si munafik Abdullah bin Ubay yang kemudian meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah pun mengatakan, kalau gitu usir seluruh orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa ini, ya, keluar dari kota Madinah, dan jangan sampai berdampingan dengan kaum muslimin. Dan akhirnya mayoritas orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa tersebut mati secara sendirinya karena tidak memiliki tempat. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Inilah kisah Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang lainnya terhadap terutama orang-orang Yahudi yang mereka banyak melakukan kecurangan-kecurangan, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian mereka, dan mereka adalah kaum yang begitu pengecut, ya. Mereka hanya bisa propaganda. Seperti sekarang inilah bagaimana peperangan antara mujahidin di Palestina melawan orang-orang Yahudi. Dan semoga kita doakan, ya, mujahidin di Palestina mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.